Apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi nanti, apa yang terjadi sekarang, semua sudah diputuskan. Apa yang akan terjadi sekarang dan akan datang, semua sudah diputuskan. Sebelum diciptakan langit dan bumi, semua sudah diputuskan apa yang akan terjadi. Dan apa yang sudah Allah tentukan, itu yang terjadi. Ini adalah ta'lim untuk kita, pelajaran untuk kita, supaya kita jangan takut, jangan khawatir. Apa yang sudah Allah tulis itu akan terjadi. Hanya ini untuk menenangkan kita. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, akan terjadi. Kucing. Gimana besok? Jangan khawatir. Besok tuh masih lama. Nggak tahu lagi hasilnya apa, buahnya apa. Semuanya Allah yang maha tahu. Maka untuklah Allah ajarkan kita apa yang akan terjadi, apa yang Allah tuliskan itu yang terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wahai Nabi, katakanlah, tidak akan sampai kepada kita kecuali apa yang Allah telah tuliskan. Manfaat, mudarat, mulia, hina, apa saja yang sudah ditulis oleh Allah, itulah yang terjadi. Sehatkah, sakitkah, temankah ataupun musuhkah, dunia ini tempat ujian, markasnya ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Tetapi apa yang akan terjadi kalau Allah putuskan, maka Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, semua akan terjadi. Ini adalah ta'lim untuk kita, pelajaran untuk kita. Maka apa yang harus kita buat? Menuju hanya kepada Allah, karena segala sesuatu dalam kekuasaan Allah. Kita fafirru ilallah, menuju hanya kepada Allah, berlarilah kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Berlarilah, datang kepada Allah dengan berlari. Kalau orang takut, maka dia lari, Pak. Kemana dia lari, Pak? Kalau orang takut, kita lari kepada Allah. Sebagaimana seorang anak, dia datang lari kepada ibunya. Ibu kemana? Lari ke bapaknya. Kita lari semua kepada Allah. Yang akan menghendaki, yang akan terjadi, semua datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan buat dengan kudratnya, dan Allah tidak berhajat kepada siapa. Dia kudratullah, iradah Allah, kehendak Allah, dan keputusan Allah. Kehendak Allah pun tidak akan pernah lemah. Kehendak Allah nggak akan pernah lemah. Semua akan terjadi. Ini dipahamkan kepada kita. Untuk itulah kehidupan kita tujuannya hanya kepada Allah. Di dalam kekuasaan Allah itu semuanya. Wa anibu ilallah, kembali kehidupan kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Segala sesuatu di dalam kekuasaan Allah. Kita kembali hanya kepada Allah, maka tidak akan hancur, kita tidak akan rusak, nggak akan sia-sia. Allah utus Nabi, Rasul untuk mengajarkan kita perkara ini, supaya setiap hamba kembali kepada Allah. Dan kita jadi diri kita sendiri, kembali kepada Allah. Dalam keperluan kita, dalam urusan kita apa saja, semua kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah dengan kudratnya akan memberikan manfaat kepada kita, akan menjaga kita, akan memberikan keberkahan kepada kita. Ini adalah janji Allah. Untuk itulah agama yakin kepada janji Allah, mengamalkan perintah Allah, kemudian selalu berharap kepada Allah, dan Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Abshiru, dalam hadis, wa amilu ma yasurrukum. Dengarkan kabar gembira tadi. Kemudian sudah dengar kabar gembira tadi, apa? Dengarkan baik-baik kabar gembira tadi, kemudian berharap terus kepada wa amilu, terus berharap. Nanti Allah akan berikan keadaan yang menyenangkan kita. Maka karena dunia tempat suasana keadaan berubah. Nih ujian, kadang keadaan tidak menyenangkan, keadaan yang menyenangkan, berubah-ubah dunia ini. Karena Allah jadikan dunia ini tempat keadaan yang berubah-ubah. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Nah, inilah dunia ini tempat berubahnya suasana keadaan. Dan Allah datangkan berubah-ubahnya keadaan tadi. Ini hikmahnya Allah. Allah mau uji kita.
Dan Allah berikan perintah untuk supaya kita sukses. Allah berikan keadaan untuk ujian, dan Allah berikan perintah supaya sukses. Allah berikan keadaan yang macam-macam kepada hambanya, dan keadaan tadi akan berlalu saja. Siapa yang menyempurnakan perintah Allah, dialah yang selamat. Yang menjalankan perintah Allah tetap ada, yang meninggalkan perintah Allah pun tetap ada. Maka Allah jadikan dunia ini tempat berubahnya suasana keadaan. Allah berikan kehidupan. Dulu anak kecil, balita, kemudian besar, kemudian tua. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu lihat dalam diri kamu, qudratullah. Dalam diri kita sendiri pun, dalam diri kamu sendiri pun Allah berfirman, kalian tidak melihat bagaimana qudratullah. Dulu masih kecil, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian bisa merasa besar, tua. Kemudian datang ujian-ujian, jadi orang kaya, jadi miskin. Ini semua keadaan Allah berikan kepada kita ujian untuk. Dan untuk supaya kita sukses, Allah berikan kita perintahnya. Ini tertib dari Allah. Maka kehidupan kita akan baik, akan terbentuk kalau kita jalankan perintah, bukan dengan asbab. Asbabnya untuk kita lalui saja. Perintah pasti sukses. Dalam setiap perintah pasti sukses. Dan yang pertama kali untuk kita sukses adalah iman, yakin kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ini adalah yang dimaksud dengan iman. Bagaimana kita wujudkan dalam hati kita, yang menyempurnakan hajat kita, yang menyempurnakan keperluan kita. Semua ini adalah di dalam kekuasaan Allah. Yakin, yang pertama kali, sifat yang pertama. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kalau hubungan kita sudah betul, maka Allah akan berikan keadaan. Setiap waktu dan keadaan Allah akan tolong kita. Allah akan berikan keadaan yang mana baik keadaannya. Dan kalau misalnya enggak menyenangkan kita, Allah tolong kita. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainal khalqi. Siapa orang yang baik hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada sesamanya, kepada makhluk. Masalah semua dalam kekuasaan Allah. Dan Allah beri pelajaran ini, taklim kepada kita. Apa pelajarannya? Bagaimana hubungan kepada Allah kita betulkan. Benarkan hubungan kita kepada Allah. Untuk ini saja kita diciptakan. Bagaimana hubungan kita semakin betul kepada Allah. Siapa yang betulkan hubungannya dengan kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada seluruh orang di dunia ini. Ini jalan yang mudah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu lahu ma bainahu wa bainal khalqi. Siapa yang dia perbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan seluruh dunia. Pekerjaannya baik, semuanya. Ala ilallahi taswirul umur. Seluruh keadaan, seluruh urusan, semua dikembalikan kepada Allah. Maka perbaiki hubungan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala utus kita ke dunia ini untuk menyempurnakan tanggung jawab. Ini yang utama. Menyempurnakan tanggung jawab. Kita diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan tanggung jawab. Dunia tempat menyempurnakan tanggung jawab, dan balasannya adalah di akhirat. Balasannya di akhirat. Akhirat nanti akan diberi balasan. Di dunia untuk menyempurnakan tanggung jawab. Dunia tempat menyempurnakan tanggung jawab. Dunia bukan tempat lalai, bukan tempat memenuhi nafsu. Dunia ada tempat taat, tempat ittiba. Maka untuk itulah Nabi diutus untuk taat. Yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW pun dakwah atas perkara ini. Taatlah kepada Allah. Di dalam taat kepada Allah, di dalam ada kebahagiaan dan kejayaan. Sahabat mereka belajar taat dari Nabi SAW. Ini bukan perkara yang biasa-biasa.
Ini masalah yang sangat besar, Pak. Bagaimana kehidupan kita taat. Ini adalah ruhnya agama kita. Ruhnya agama kita, ketaatan. Allah berikan diri, Allah berikan harta, dan Allah berikan asbab pada kita. Ini harta, diri, dan asbab. Kenapa Allah berikan pada kita? Supaya kita taat kepada Allah, menjadi perantara supaya kita taat kepada Allah. Yaitu bagaimana taat secara sempurna kita taat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum taat. Dalam ketaatan mereka kami lihat apa saja yang dibicarakan Nabi, itu semua mereka taat. Agama adalah ketaatan. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agama yang sesungguhnya. Maka Nabi diutus untuk ini. Bagaimana di dunia manusia taat. Siapa yang taat, maka akan dibukakan pintu hidayah. Sejauh mana ketaatan, sejauh itulah turun hidayah. Kalau tidak taat, maka terbukalah pintu maksiat. Kalau tidak taat, akhirnya dia akan celaka. Dengan taat, terbuka pintu hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kamu taat kepada Allah, maka kamu akan dapatkan hidayah. Jalan yang betul akan kita dapatkan. Hidayah itu mafhumnya bagaimana dalam hati yakinnya betul. Dialah Allah yang maha kuasa. Selain Allah tidak berkuasa. Semua dalam kekuasaan Allah. Hanya dengan kehendak Allah akan terjadi. Bagaimana ini datang dalam hati kita, keyakinan tersebut. Kalau yakin betul, maka harta diri digunakan dengan betul. Itu namanya hidayah. Yakin sudah betul, apa yang terjadi semua atas kehendak Allah. Dialah Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Maka betulkan urusan hubungan kita kepada Allah. Jangan rusakkan hubungan kita kepada Allah. Kalau yakin betul, maka menggunakan harta dan diri dengan betul. Kalau yakin betul dalam hati, maka ini menggunakan harta diri dengan betul. Ini namanya kehidupan muhtadin, kehidupan orang yang diberi petunjuk. Jangan anggap harta diri bebas kita gunakan, tetapi harta diri digunakan dengan penuh ketaatan, yaitu taat. Ini adalah amanah dari Allah, harta dan diri. Ini nikmat juga, dan ini amanah juga dari Allah. Dalam amanah dan nikmat tadi, kita harus taat, kita harus jaga. Untuk memberitahu caranya menjalankan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bagaimana cara menggunakan harta dan diri. Kalau ada nurnya, maka kita tahu bagaimana menggunakan harta dan diri. Ini tanggung jawab kita. Untuk mencari ridhonya Allah dengan penuh keyakinan, menggunakan harta dan diri, maka Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Allah akan tolong kita, dan Allah akan terima kita dengan penuh keyakinan. Dan kita diberikan usaha. Kalau seseorang tuh kalau dia usaha untuk sesuatu, maka dia akan yakin pada sesuatu tersebut. Kita diberi usaha untuk menjalankan perintah Allah. Kalau kita usaha untuk yakin kepada perintah Allah, maka akan mudah menjalankan perintah Allah. Kalau dengan iman Allah akan berikan apa? Allah akan berikan kemuliaan. Allah akan berikan kemuliaan. Ini janji Allah. Kemuliaan punya Allah, kemuliaan punya Rasul, dan kemuliaan punya siapa? Orang beriman. Kemuliaan itu bagaimana? Semua orang bersalaman pada kita, itu kemuliaan, bukan? Kemuliaan itu menjalani kehidupan yang betul. Kita ikut dalam kehidupan itu, orang-orang pada ikut pada kita dalam jalan yang betul tadi. Kita ikut dalam jalan yang betul, orang-orang dunia yang lainnya pun ikut pada jalan yang betul tersebut. Kehinaan itu apa?
Kehinaan itu apa? Mengikuti cara-cara adat istiadat orang dunia dan kita ikut dalam situ. Itu kehinaan. Sudah ada jalan yang betul, mari kita ikut jalan ahli dunia. Ini namanya kehinaan. Bagaimana mulia dengan agama? Apa takazanya agama? Takazanya yang pertama kali, bagaimana kita punya agama, kita mengamalkan agama, kita jadi ahli agama. Diri kita sendiri kita mengamalkan agama. Yang pertama kali kita yakin dalam hati kita, takut kepada Allah. Apa saja pembicaraan mengenai yakin, mengenai takut kepada Allah, kita dengarkan supaya kita tambah yakin. Dengan keyakinan yang betul, Allah akan berikan keamalan. Dengan amal, kalau yakin maka kita akan buat amal. Dan dalam amal ada janji Allah. Dalam perintah ada janji Allah. Kalau kita usaha untuk menjalankan perintah Allah, kita akan yakin pada perintah Allah tadi. Inilah cara untuk taat kita kepada Allah. Kalau kita sempurnakan perintah Allah, Allah sempurnakan janjinya. Semakin kita usaha, semakin kita yakin, semakin taat. Para sahabat, ketaatan mereka menjadikan keyakinan mereka semakin meningkat. Bagaimana ketaatannya? Bagaimana kalian taat? Dan ini pelajaran dari para sahabat untuk kita. Bay'na ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami janji setia. Kami pegang tangan Nabi dan kami katakan kami janji setia akan dengar dan taat terus. Inilah agama. Dengar dan taat, dengar dan taat, dengar dan taat. Allah. Tonton mulia, dengarkan agama untuk paham. Tonton kalau hanya dengar saja tuh nyanyi lagu namanya. Lagu. Maka agama bukan nyanyian, bukan lagu. Dengar, pahamkan, taat. Ini adalah takazia agama. Dengarkan, pahamkan, dan taat. Ini adalah hidayah untuk diri kita. Untuk itulah para sahabat mereka mengatakan, kami janji setia kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan terus taat dan akan terus dengar dan taat. Apa saja pembicaraan agama, kelas sudah cukup. Kami sudah dengar dan kami akan taat. Enggak perlu lagi berselisih. Dengar taat, dengar taat. Tidak ada perselisihan lagi. Dalam setiap waktu dan keadaan taat. Ukuran yang taat. Bagaimana ketaatannya? Dalam setiap suasana dan keadaan. Kami janji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terus dengar dan akan terus taat. Dan ini pelajaran untuk kita. Dengarkan pembicaraan agama, pendengarkan kepada orang lain, pahami dan pahamkan pada orang lain. Ini kerja kita sudah sempurna. Maka apa? Allah akan tolong kita, Allah penuhi janji. Para sahabat mereka mengukuhkan, kami janji setia kepada Nabi, setiap waktu dan keadaan selalu dengar dan taat. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wal usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wala atharatin alaina. Kami, kata sahabat, ini sempurna, secara sempurna, keseluruhan. Kami janji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami janji setia kepada Nabi, akan selalu dengar. Waktu miskin kami akan selalu dengar. Kalau waktu kaya kami akan selalu dengar. Karena orang keadaannya berubah-ubah. Kalau Allah jadikan miskin, tetap dengar. Kalau dijadikan orang kaya, keadaan mengenakan, tetap dengar juga. Kemudian yang sesuai dengan hati diamalkan, yang nggak sesuai pun diamalkan juga. Bukan masalah enak hati ataupun tidak enak.
Bagaimana keinginan hati kita nggak ada, hilangkan, keluar jalan Allah. Hakikatnya apa keluar jalan Allah tadi? Bagaimana dia punya keperluan, dia tinggalkan dan menuju kepada takaza Allah, takaza dunia dia tinggalkan dan menuju kepada takaza Allah. Inilah maksudnya khuruj. Dia keluar dari takaza dunia dan dia datang kepada takazanya Allah. Kita harus dahulukan takaza agama, kita menangkan, kita dahulukan takaza agama. Maka kemudian kami dengar dan kami taat, baik senang maupun tidak senang. Kadang hati senang, kadang nggak senang. Karena nafsu manusia ini kegelapan, bukan cahaya, bukan nur, gelap. Nih nafsu nih gelap. Maka jangan dibantu tuh nafsu. Hati senang ataupun nggak senang, kami akan terus dengar dan taat. Senang ataupun wa ala asaratin alaina. Ada orang tanya kami tetap taat. Ada yang nggak tanya pun taat. Ada yang nanya nggak taat. Saya udah buat kayak gini, nggak ditanya. Nggak ditanya. Ngapain nggak ditanya ini, ngapain kita kerjain gitu ya. Tuan-tuan kerja hanya untuk Allah. Mau ditanyain apa nggak ditanyain, dikargozarike kan ataupun enggak, terus saya buat kerja. Yang ada yang nanya ataupun nggak nanya, tidak perlu, tidak ada hubungannya. Bagaimana saya buat kerja hanya untuk Allah. Inilah maksudnya wala asratin alaina. Sudah musyawarah, tapi nggak dikasih tahu, nggak ditanya-tanya, nggak gitu, nggak ditanya, nggak ada kesempatan, nggak ada waktu untuk nanyanya katanya. Kadang bilangnya gitu. Iya, kami nggak ada waktu untuk menyampaikan katanya. Nggak usah ngadu kemana-mana. Baik ditanya apa tuh nggak ditanya. Betul ya Allah, betul ya Allah. Diminta usulan, nggak diminta tetap, nggak diminta nggak apa-apa. Diminta ya udah kita kasih dengan penuh amanah. Wa ala asratin alaina. Tuan-tuan mulia, kita kedepankan orang, kita besarkan orang. Tuan-tuan mulia, dalam istimayat ini kadang begini, nggak apa-apa saya di belakang. Para sahabat nggak pernah ngadu kemana-mana. Nggak apa-apa orang lain, kita kedepankan. Saya nggak dikasih, nggak pernah didepankan, nggak pernah ngadu ke siapapun. Wa ala asaratin alaina. Kita yang penting orang lain. Ya, yang penting orang lain, kedepankan orang lain. Nggak apa-apa, saya nggak usah ngadu kepada siapapun. Yang penting kerja berjalan. Para sahabat mizaj mereka adalah ketaatan. Kalau enggak nanti jadi perselisihan. Kenapa saya enggak ditanya, enggak diminta usulan, enggak dikasih tahu nih putusannya. Tuan-tuan mulia, yang kita lihat kerja berjalan atau tidak, agama Allah berjalan atau tidak. Diminta usulan kah atau enggak diminta, kita tetap bekerja. Tuan-tuan mulia, kita bersihkan hati kita. Ini adalah sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bagaimana sifat para sahabat? Para sahabat hatinya bersih, suci hatinya. Abarruhum quluban, hati mereka paling bersih, paling baik. Dengan sebab inilah kalau hati bersih jadi taat. Abarruhum quluban, para sahabat, hati mereka paling bersih, paling bersih. Ini perkara yang sangat besar, hati bersih. Dari apapun bersih, dari cinta dunia bersih. Ini yang pertama. Cinta istri, dunia bersih daripada cinta dunia. Masuk dunia dia. Kalau sudah bersih daripada cinta dunia, maka bersih daripada dosa. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkalnya, pangkalnya daripada segala dosa.
Dengan sebab itu cinta dunia itu pertumpahan darah di mana-mana, itu semua dosa-dosa. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala? Abarruhum quluban. Hatinya bersih para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bersih daripada cinta dunia untuk orang lain, dan tidak ada kotor, tidak ada sama sekali hatinya membenci pada yang lain. Ini para sahabat, yaitu melihat kebaikan. Bagaimana saya jadi contoh untuk yang akan datang. Hatinya bersih, hatinya bersih, bersih sekali, bersih, suci. Tidak ada kebencian, tidak ada kotor sama sekali. Ada apa saja paham. Pahami, kemudian tanya, kemudian hati dibersihkan sehingga hati itu selalu bersih. Kalau hati bersih, kalau saling satu hati, datang pertolongan Allah. Syaitan ni punya tertib. Bagaimana setiap orang lihat kebaikan diri sendiri, lihat keburukan orang. Ini tertibnya syaitan. Ini keburukan orang. Kebaikan saya begini. Itulah syaitan tu. Diperintahkan tu sujud, dia nggak mau. Ini dosa sangat besar. Di hadapan Allah nggak mau sujud. Ingkar. Dalam Al-Quran ini diceritakan. Beri jawaban yang sangat. Saya nggak mau sujud, kata. Karena kenapa? Ini kasih jawaban kepada Allah. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Dia lihat kebaikan dia. Ini kata iblis. Saya lebih baik. Inilah akarnya keburukan, yaitu menganggap diri lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain. Padahal yang baik ataupun yang buruk, yang maha tahu itu hanya Allah saja, yang maha menciptakan. Siapa yang ini, bagaimana orangnya. Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau menjadi orang baik. Allah senang, Allah ridho pada Nabi Adam dan kepada Nabi. Inna Allah astafa Adam, Allah pilih Nabi Adam. Dari seluruh makhluk Allah pilih Nabi Adam untuk menjadi khalifah, untuk menjadi penanggung jawab. Dan Allah ridhoi Nabi Adam. Dan itu iblis katakan saya lebih baik daripada Adam. Kalau sudah ada ini, akhirnya dari setiap kebaikan dia terhalangi. Dari setiap kebaikan kalau sudah merasa lebih baik. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan lebih baik dari orang lain lebih baik daripada saya. Ini iblis nih. Ana khairum minhu. Allah berikan dalil pada kita. Apa? Adam dari tanah, saya dari api. Dalilnya. Ini dalilnya. Api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah, katanya. Lebih kuat. Saya darah biru. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apa kebaikan? Kebaikan atau keburukan itu bergantung atas keputusan Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah pelajaran. Maka dalam para sahabat, hati mereka pada suci, bersih, bersih daripada cinta dunia, tidak ada kebencian kepada siapapun. Abarruhum quluban. Hati mereka bersih, bersih daripada cinta dunia, daripada buruk sangka, merendahkan orang lain, daripada khianat. Hati mereka bersih. Ini sifat orang yang buat kerja agama. Sejauh mana hatinya bersih, maka sejauh itulah dia bisa menyebarkan kebaikan. Pasti setiap orang ada kebaikannya. Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi mengatakan, usaha kita adalah hanya kebaikan demi kebaikan saja. Kebaikan demi kebaikan. Yaitu kita lihat kebaikan setiap orang.
Allah SWT ciptakan kita bukan untuk saling nuduh, saling ada kudratullah, ada hikmatullah. Kalau kudratullah ada kesannya, tapi hikmahnya Allah tidak ada kesannya. Jangan kita menuduh orang. Jangan kita menuduh orang. Ada hikmahnya Allah. Usaha kita, dakwah kita, yaitu kebaikan demi kebaikan, yaitu selalu melihat kebaikan orang. Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada kebaikan meletakkan pada seorang tersebut. Kalau sudah merasa lebih baik, pasti melihat keburukan orang terus. Kalau merasa buruk, pasti melihat kebaikan orang terus. Maka Maulana Rahmatullah Ali memberitahu kerja kita ini adalah kebaikan demi kebaikan. Kebaikan melihat kebaikan orang lain. Ini beliau berkata kepada orang-orang mewat, wahai orang mewat, kalian punya dua kebaikan. Contoh, dua kebaikan kalian punya. Apa itu dua kebaikannya? Satu, kalian sederhana kehidupannya. Ini orang mewat. Waktu itu zaman dulu sangat sederhana nih orang-orang mewat. Sangat sederhana. Makannya biasa, pakaiannya biasa, rumahnya biasa. Rumahnya biasa-biasa aja. Kemudian yang pertama sederhana, yang kedua adalah kalian ini siap letih-letih dan sabar. Letih-letih untuk orang lain dan sabar. Jadi siap capek-capek. Dulu tuh Maulan Ilyas bawa mereka jalan kaki. Padahal waktu itu nggak biasa. Susah sekali itu kalau zaman dulu jalan kaki. Itu zaman udah banyak kekurangan. Itu pun masih jalan kaki lagi. Waktu itu orang-orang belum banyak hartanya, bukan seperti sekarang. Susah payah. Yaitu letih-letih, siap letih-letih. Sederhana. Kemudian siap letih-letih. Nih, tuan-tuan mulai ini, kalau kita ada dua sifat tadi, maka kita bisa. Kemudian kita harus sederhana. Yaitu kita mau letihkan diri kita untuk bantu orang lain. Ini tuan-tuan mulia, kesederhanaan. Kerja kita adalah kebaikan demi kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Dalam usaha dakwah kita lihat kebaikan dan bawa mereka kepada kebaikan. Dalam hadis, an-nas ma'adin ka ma'adiniz zahabi wal fiddah. Manusia seperti tambang emas dan tambang perak. Tambang emas, tambang perak. Kalau sudah digali keluar emasnya, ada keluar peraknya, ada harganya. Manusia itu adalah tambang emas dan tambang perak. Allah SWT berikan kebaikan kepada umat. Allah beri tanggung jawab. Allah SWT berikan keistimewaan kepada umat. Maka untuk itu usaha kita kebaikan demi kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan tadi, bagaimana kita sangka baik pada setiap orang, dan merasa orang lain itu lebih baik daripada saya. Bukan seperti setan, saya lebih baik daripada orang lain. Berbaik, sangka baik. Kebaikan dalam dakwah salah satunya adalah sangka baik kepada orang. Apa kebaikan dakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik? Perkataan yang paling baik, yaitu apa? Mengajak manusia kepada Allah. Dakwah. Dakwah ini kebaikan. Kebaikan dakwah itu apa? Dalam kerja dakwah itu kebaikannya apa? Ada, yaitu sangka baik.
kepada pekerja-pekerja dakwah yang lain, menganggap orang lain lebih baik daripada saya. Kita sangka baik pada setiap orang. Maulana menekankan perkara ini. Kalau setiap orang selalu sangka baik kepada orang lain, maka Allah akan bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan. Dengan sebab sangka baik, Allah berikan keberkahan. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Tapi sekarang kita udah ngadu kemana-mana. Ini setan kerjanya, ngadu kemana-mana. Ini dia udah buat ini, buat itu, buat itu. Tentu akhirnya bukan selesai, makin jadi masalah. Maka kita sangka baik, tidak usah ngadu-ngadu. Contoh mula, kalau salah paham, anggap ini salah saya. Para sahabat pun ada saling salah paham, supaya jangan ada buruk sangka. Kalau sudah saling buruk sangka, kira benci dalam hati. Nah, ini benci, ini musuh dalam hati yang tersimpan dalam hati. Ini kamu udah buat kayak gini, nih kamu udah buat. Akhir apa? Benci dalam hati. Para sahabat, hati mereka bersih, suci. Melihat baruhum quluban, mereka lihat kebaikan orang lain. Hati mereka bersih, tidak ada benci sama sekali kepada siapapun. Nabi SAW bersabda, aku ingin keluar kepada kalian dan hatiku bersih daripada keburukan, daripada kebencian. Kita bersihkan hati kita dari melihat keburukan orang lain, dan saling memaafkan, dan menganggap orang lain lebih baik. Maka kerja dakwah kita ini adalah kebaikan demi kebaikan, melihat kebaikan orang lain. Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu melihat kebaikan Sayyidina Abu Bakar, saling melihat kebaikan. Nah, Nabi SAW menceritakan manakibnya para sahabat. Nih sahabatku begini, ini begini. Cerita kisahnya, kisah hidupnya. Ini yaitu menceritakan kebaikan. Manakib itu menceritakan kebaikan-kebaikan. Ini kebaikannya, ini kesempurnaannya. Ini kehidupan mereka dulu seperti ini, supaya saling menghormati di antara yang lain. Kemudian mengikuti jalannya. Kalau kerja ini sudah saling bersih hati melihat kebaikan orang lain, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih mengatakan, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kebaikan kepada setiap orang Islam. Maka di dakwah kebaikan demi kebaikan, sangka baik. Allah berikan beberapa kebaikan dakwah ni. Yang pertama kali Allah akan berikan niat yang betul. Siapa yang dakwah niat dengan betulkan niat dalam dakwah. Dengan kerja ini saya hanya cari ridha Allah untuk membangun akhirat saya. Dan buktinya yaitu apa? Kita gunakan harta diri kita sesuai perintah Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang beriman kepada Allah, tidak ada ragu kepada janji Allah, dengan yakin kepada Allah, tidak ragu. Kemudian mereka dengan harta dan dirinya berangkat di jalan Allah untuk menghidupkan agama. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma jahadu. Harta diri digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Harta ibadah, harta diri, khidmat, harta diri, usaha pun harta dan diri. Dalam ibadah harta dan diri. Seluruh para nabi bukan hanya dakwah saja, tetapi ibadah juga. Hari ini kita tidak anggap
ibadah itu penting. Padahal sebagaimana dakwah penting, ibadah pun penting. Sebagaimana azan untuk dakwah, maka dakwah pun untuk ibadah. Ibadah harta, ibadah diri, ibadah untuk ibadah. Ibadah harta diri untuk ibadah. Ulaika humus shadiqun. Ini mereka adalah orang-orang yang betul, orang yang jujur. Harta diri digunakan dengan cara yang betul. Allah beritahu mereka adalah orang-orang yang betul. Yang di ayat yang lain Allah ceritakan orang-orang muhajirin, mereka yang betul, orang-orang yang jujur. Karena mereka yang paling pertama mengorbankan harta diri, mereka tinggalkan keduniaan. Tidak ada yang menyamai melebihi muhajirin dalam pengorbanan mereka. Sampai miskin, sampai miskin orang-orang muhajirin. Padahal dulunya orang kaya, sampai miskin. Kenapa? Dalam pengorbanan, dalam hijrah, semua dihabiskan sampai nggak ada lagi, nggak ada yang tersisa, Pak. Muhajirin, Allah bilang ini orang-orang yang jujur, orang yang betul. Karena kenapa? Harta diri mereka dengan betul dibelanjakan di jalan Allah. Orang-orang Ansor, mereka pun mengorbankan harta. Setelah Muhajirin baru Ansor, mereka gunakan harta dan diri mereka. Bahkan kalau orang Ansor, hajatnya nggak dilihat, keperluannya nggak dilihat, kesenangannya nggak dilihat, keperluannya pun dikorbankan. Nggak apa-apa lapar, yang penting kasih makan orang lain. Nggak apa-apa haus, yang penting kasih minum orang lain. Dengan sebab Muhajirin, agama meningkat. Dengan sebab orang-orang Ansor ini isar itu mementingkan kepentingan orang lain, agama meningkat juga. Tidak ada yang bisa lebih meningkatkan agama ini melebihi hijrah. Ini pengorbanan. Nabi Muhajirin semua ditinggalkan, termasuk Muhajirin Nabi. Dikeluarkan dari negerinya. Ukhriju min diarihim, dari rumah-rumah mereka dikeluarkan. Dari rumah mereka. Nampak dizolimi tetapi sabar. Ini pengorbanan yang sangat besar. Dizolimi tapi sabar. Ini pengorbanan dalam agama. Mereka hijrah, dikeluarkan dari rumah mereka. Ini adalah hijrah. Nabi SAW termasuk Muhajirin. Yang kedua adalah Ansor. Dengan hijrah mereka meningkat. Dan Ansor dengan sebab isar, mementingkan orang lain, mereka meningkat. Yaitu kepentingannya, keperluannya, hajatnya tidak dia lihat. Yang penting bantu orang lain, jadi contoh untuk orang lain. Allah berfirman mereka adalah orang yang betul, orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang betul. Orang-orang yang jujur tadi. Yang betul tadi yang pertama, derajat level pertamanya adalah Muhajirin dan Ansar. Karena kenapa? Dalam membelanjakan hati dari mereka dengan betul. Maulana Rahmatullah alaih mengatakan jemaah-jemaah yang bergerak itu semua adalah orang yang betul, orang-orang yang jujur, shadiqun, termasuk shadiqun. Termasuk orang-orang shadiqin. Kenapa? Harta diri mereka belanjakan di jalan Allah dengan penuh ketaatan, dengan selalu bermusyawarah, bukan menjalankan pikirannya sendiri. Tidak ada keraguan dalam kerja. Maulana Rahmatullah mengatakan jemaah yang bergerak jalan Allah termasuk shadiqin, termasuk dalam ayat ini. Mereka orang-orang ikhlas. Tidak mengharapkan apapun dari membelanjakan harta dan diri. Macam mana sini majma' hujan mereka berdiri. Tuan-tuan mulia, kenapa? Hujan becek berdiri nggak bisa duduk berdiri. Kenapa? Karena mengharapkan ridho Allah. Maka mereka adalah orang-orang betul, shadiqun. Maka Maulana Rahmatullah mengatakan ini jemaah yang bergerak. Yang kaya, yang miskin, semua adalah orang yang betul, orang-orang yang shadiqun. Dalam amal mereka adalah orang-orang yang jujur, yang betul. Kunu ma'as shadiqin, orang-orang yang betul, orang yang benar. Ini level yang pertama, para sahabat.
Contoh kalau uang ada levelnya. Ini jutawan, ini milioner, ini triliuner. Tuan-tuan mulia, dalam agama pun ya, orang-orang yang sodikun, orang-orang yang betul, wa kulli darajatun mimma amilu. Setiap bergantung amalnya masing-masing, ada level-levelnya. Dan level yang paling tinggi dalam agama ini Muhajirin dan Ansar. Sahabat Allah berfirman, inilah yang paling betul, yang paling sodikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sodiqin. Perintah untuk seluruh orang di dunia ini. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang sodikun, orang-orang yang betul. Keistimewaannya yaitu dalam kerja agama mereka selalu kedepankan. Inilah mujahadah. Agama dikedepankan daripada keperluannya, daripada kesenangannya. Maka ini namanya mujahadah. Agama dalam setiap suasana keadaan mereka kedepankan. Ini tertibnya. Agama dikedepankan. Kalau agama dikedepankan, maka agama akan membawa kepada petunjuk yang betul dan akan membawa kepada tujuan yang sampai di tempat tujuan. Kalau dunia dia dahulukan, maka dia tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tipuan saja. Harta perhiasan, tipu. Doka. Karena dunia kita akhirat kita. Tertipu. Yang mau ditinggal juga nggak dapat, yang akan habis ya. Maka sahabat itu hatinya bersih daripada cinta kepada dunia. Abarruhum quluban. Ini adalah pelajaran untuk kita dalam kehidupan kita. Kita perlu fikir macam mana Allah bagi kita cinta. Jangan sampai kita cinta dunia. Kita cinta kepada dunia. Dunia lebih kita menangkan daripada agama, daripada akhirat. Tapi taat kepada Allah, cinta kepada Allah. Karena Allah berikan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita. Allah ikram kepada kita. Allah yang ikram kita perlu. Binatang pun ada cinta. Ada senangnya. Kasih minum senang kepada binatang yang lain. Manusia ada rasa cinta juga, tapi binatang ada rasa cinta juga, tapi kesan cinta pada manusia lebih lagi. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lebih cinta kepada Allah daripada cinta dunia. Hatinya bersih. Hati mereka bersih dari cinta dunia, daripada sangka buruk, daripada kebencian, permusuhan, perselisihan, dan mereka menginginkan kebaikan kepada orang lain. Abarruhum quluban. Sifat para sahabat, hati mereka bersih. Dan yang kedua apa? A'maquhum ilma. Dalam ilmu mereka paling dalam. Ya, buat kerja agama bukan nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmunya. Dengan tanpa ilmu buat kerja agama, bukan, tetapi buat kerja agama dengan penuh ilmu. Kerja ini apa ilmunya, wudu apa ilmu wudu, solat apa ilmu solat, berdagang apa ilmu berdagang, ibadah apa ilmu ibadah. Ilmunya sudah diberikan. Dan para sahabat setiap ilmunya itu paling dalam. Nggak ada sahabat yang nggak tahu. Para sahabat nggak ada yang nggak tahu. A'maquhum ilman. Yaitu ilmu mereka sangat mendalam, sangat menancap. Apa tanggung jawab saya untuk agama? Kalau nggak tahu tanya. Ini para sahabat radhiyallahu. Nggak ada yang nggak tahu belajar. Dalam bergeraknya para sahabat pun belajar juga, dalam safarnya pun belajar. Maka kita keluar dari Allah bukan hanya keluar saja, tetapi seperti mesin gandum. Mesin gandum, masuk biji-biji gandum, keluar tepung gandum. Begitu. Bukan hanya keluar, masuk
makomi intikoli, bukan begitu. Keluar juga nggak dapat apa-apa, pulang juga nggak dapat apa-apa. Kerja kita nih, nah, ini adalah untuk mendatangkan agama. Kita tahu, kalau kita tidak tahu kita tanya, belajar kepada yang lebih tahu, yang lebih paham. Yang nggak tahu kita belajar. Amal kita dakwahi, kita targib orang lain. Nah, ini namanya apa? Mesin gilingan gandum. Agama tuh seperti mesin gilingan gandum. Kalau mesinnya berputar, maka keluar tuh tepung gandum. Kalau nggak ada yang dimasukkan, gimana mau keluar? Ini adalah kebaikan untuk umat yang paling baik. Kalau umat baik, bawa kebaikan, maka menyebar kemana saja, bergerak menyebar kebaikan. Kalau bawa kebaikan, imannya paling baik, akhlaknya paling baik, pengorbanannya paling baik. Dalam segalanya kebaikan umat ini. Dengan sebab keberkahan bergeraknya tadi, maka menyebar kebaikan di mana-mana. Maka umat ini diberi nafar, safar, hijrah, nusrah. Ini amal semua. Ini dalam bergerak di jalan Allah. Maqami intiqali, belajar agama, mengajarkan orang lain agama, supaya dalam kehidupan menyempurnakan tanggung jawab. Bukan hanya mesin tadi berputar saja, bukan berputar. Bukan hanya bergerak sekedar bergerak, bukan. Ada yang dimasukkan, ada yang keluar. Ada yang masukkan, ada yang keluar. Itulah mesin gilingan gandum. Maka usaha kita kebaikan demi kebaikan. Apa kebaikan demi kebaikan? Yaitu agama, belajar iman, dengarkan pembicaraan iman, bicara iman, dengarkan ilmu, sampaikan ilmu, dakwah, khidmat, buat kerja dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita dakwahkan lagi pentingnya ikhlas. Yaitu dengan sebab dakwah terus meningkat, makin untung. Dengan kalau berdagang semakin untung. Kalau semakin dakwah semakin agama wujud, semakin orang jadi ahli agama. Usaha agama, dakwah agama untuk meningkatkan ahli agama tersebut. Sahabat dalam hitungan mereka sedikit yang bisa ngitung. Tetapi kalau untuk agama mereka paling kuat. Adabnya mereka jaga adab, jaga perintah-perintah Allah, jaga janji-janji Allah. Mereka jaga adab dengan penuh adab, yaitu adab kepada perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab. Taat kepada Allah dengan penuh adab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu masuk masjid, sampai pintu masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mimbar. Ijlisu, kata Nabi, kalian semua duduk. Nabi bersabda kepada sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud baru di pintu langsung duduk depan pintu saja, depan pintu. Kenapa? Diperintahkan untuk duduk. Maka mau jalan ke depan sedikit pun nggak ada semangat lagi. Padahal itu pintu tempat keluar masuk itu pintu, bukan tempat duduk. Tetapi dengar perintah Nabi, duduk. Nabi dari mimbar langsung duduk nih. Dia apa? Ini itu. Adab kepada perintah tadi, mengagungkan perintah. Kata Ibnu Mas'ud, saya nggak semangat sama sekali untuk masuk ke dalam pintu lagi. Padahal pintu bukan tempat duduk, tempat keluar masuk. Jadi pengen duduk. Maka taat, tabi, ittiba. Maka kerjaan yang lain akan. Abdullah bin Raha di kampung, ada satu muhalla, beliau di situ. Dari mimbar dengar. Padahal dengar dari mimbar di dalam masjid, beliau di luar. Berduduk, langsung duduk. Inilah taat, ittiba.
membersihkan hati. Enggak ada. Enggak pakai alasan. Langsung duduk di situ. Di satu muhalla Banu Ghanam. Langsung duduk di situ. Wahai Nabi, engkau perintahkan orang di masjid untuk duduk. Abdullah bin Rawaha dengarnya di muhalla Banu Ghanim, langsung duduk. Nabi SAW doakan, ya Allah, tambahkan kesemangatan ketaatan mereka, ya Allah. Tambahkan surga. Al-Nabi doakan, dengan menjalankan perintah Allah, maka ketaatan makin bertambah. Ini doa ya Nabi. Maka kehidupan kita ini penuh dengan ketaatan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala begini kehidupan mereka, membersihkan hati mereka. Dan iman inilah ada pesan iman. Tuan-tuan mulia, dengan usaha yakin terbentuk, kebaikan akan terbentuk, dan semakin takut kepada Allah. Tuan-tuan mulia, maka dalam usaha ini ada pahalanya, ada azabnya. Ini dapat pahala, ini ada azabnya, ada siksanya. Dengarkan baik-baik. Dan kita letakkan di depan kehidupan kita, kita akan dapat hidayah, ilmu fadail. Kenapa ada ilmu fadail? Supaya semangat. Dengarkan ilmu fadail, semakin semangat menuju kepada Allah. Semangat menuju kepada Allah ini adalah keuntungan sangat besar. Doa Masnun, Allahumma ja'al raghbati ilaik. Ya Allah, jadikanlah kesemangatanku hanya kepada Engkau, ya Allah. Kesenanganku hanya kepada Engkau. Apa yang membuat Allah senang? Apa kerjaan apa yang membuat mendatangkan kesenangan Allah? Semangat untuk menuju surga. Allah ceritakan nanti surga begini, begitu, begini, begitu. Kita pengen masuk surga. Bagaimana supaya kita mau masuk ke dalam surga? Sempurnakan amal untuk memasukkan kita dalam surga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ilan dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami akan berikan kepada mereka lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk. Subul itu apa? Yaitu amal yang membawa dia menuju surganya Allah. Dia buat amal kemudian sampai surga. Lanahdiyannahum subulana. Subul, amal menuju surga dengan sebab usaha. Maka usaha sangat berkesan pada diri kita. Kehidupan membawa ke surga, dan tempat yang sesungguhnya adalah di surga. Diselamatkan. Nah, ini program kita tuh apa Pak? Selamat dari neraka, masuk surga. Ini program kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Program kita. Diselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Ini adalah yang utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi padahal kalau enggak bersumpah pun sudah pasti. Tidak ada yang paling betul, paling jujur itu melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersumpah lagi. Demi Allah, yang diriku berada di dalam kekuasaannya. Seseorang setelah meninggal dunia, entah dia ke surga atau ke neraka, tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga. Neraka ataupun surga. Nabi SAW bersabda dengan sumpah, dengan bersumpah. Kejayaan, kesuksesan yang sesungguhnya adalah selamat dari neraka jahanam, masuk surga. Selain itu adalah tipuan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Selamat dari neraka, masuk surga.
dia adalah yang paling sukses. Dan dunia adalah tempat tipuan. Enggak mikirkan surga, sibuk dengan dunia, dia tertipu. Semoga Allah jaga kita. Amin. Untuk itulah kehidupan, tuan-tuan mulia, bagaimana seperti sahabat. Allah telah nampakkan, berikan kepada kita kehidupan sahabat. Kehidupan sahabat apa yang paling besar? Mereka kedepankan agama. Ada pernikahan juga, ada perdagangan, ada pekerjaan, semua ada para sahabat. Tetapi mereka kedepankan agama. Dengan sebab itu dalam kehidupan mereka agama datang. Inilah maksudnya dakwah dan tabligh. Dalam kehidupan kita, bagaimana setiap aspek kehidupan kita, agama datang. Dalam setiap cabangan agama ada agama. Dalam setiap aspek kehidupan kita agama datang. Wujud agama. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan, dalam setiap aspek kehidupan kita ada ilmu masailnya dan ada ilmu fadailnya. Dalam setiap aspek kehidupan kita ada masailnya, ada fadailnya. Ibadah ada masailnya, ada fadailnya. Salat ada fadailnya, ada masailnya. Haji, sedekah ada masailnya, ada fadailnya. Mana sedekah yang betul, mana sedekah yang salah. Solat yang betul, mana yang tidak betul. Kalau sudah betul, apa fadilahnya? Ibadah ada fadailnya. Dalam setiap kehidupan kita pun ada fadailnya dan ada masailnya. Berdagang bukan hanya kerjaan dunia, tapi ada fadailnya, ada masailnya. Dalam perdagangan kita pun ada agama di dalamnya. Maka pedagang, kalau dia jadikan perdagangan dia agama, maka nanti pada hari kiamat dibangkitkan bersama para nabi, di bawah naungannya arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya berdagang. Salat ada fadilahnya. Begitu juga berdagang ada fadilahnya juga. Yaitu berdagang dengan cara yang betul. Kemudian kalau betul caranya, maka apa? Dibangkitkan bersama para nabi, di bawah naungannya arasy Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud petani bertani dengan agama. Bertani dengan agama, maka dia sukses dalam bertani dia tadi. Ada fadilahnya, ada fadilah bertani, ada fadilah bertani. Itu ladang sawah dia itu bertasbih. Setiap yang ditanam itu bertasbih pada Allah. Ada yang tumbuh, kemudian ada yang makan. Ada yang makan binatang-binatang, ataupun hama, ataupun dicuri. Itu Nabi bersabda, kamu dapat pahala sedekah. Pencurinya dapat dosa, tapi orang yang punya kebunnya tadi dapat pahala. Maka Maulana Yusuf mengatakan, bukan hanya fadail dan bukan dalam setiap aspek kehidupan kita ada fadilahnya, ada masail, ada fadail, masail. Bukannya tabligh saja. Kita buat amal dengan cara yang betul dan berharap kepada Allah. Allah apa? Di dunia Allah berikan keberkahan, di akhirat Allah berikan balasan yang baik. Di dunia Allah berikan keberkahan, di akhirat Allah berikan balasan yang baik. Kenapa? Karena agama datang dalam kehidupan. Kehidupan datang agama. Dalam setiap aspek kehidupan kita bawa agama. Maka kita dakwah agama kepada setiap orang, kepada pedagang, petani, orang kaya. Bagaimana agama kita bawa dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana pasar-pasarnya orang Islam. Suqul mu'minin kamusallahum. Suqul mu'min kamusallahum. Ini para sahabat.
pasar mereka, pasarnya orang iman, pasar orang Islam seperti musola-musola mereka, seperti masjid-masjid mereka. Di masjid ada orang buat dosa, Pak? Nggak ada. Di masjid ada orang buat salah. Kalau ada yang buat salah aja, buat dosa, langsung diingatkan. Sebagaimana tidak ada yang buat salah di masjid, begitulah di pasar-pasar. Nah, tidak ada yang buat salah, buat keburukan. Di masjid kami hamba Allah, di pasar pun kami hamba Allah. Di sana Allah, di sini Allah. Di sana ada perintah, di sana pun ada perintah Allah. Perintah Allah di masjid, perintah Allah di pasar. Maka para sahabat mengatakan, apa? Pasar mereka seperti musola-musola mereka. Sebagaimana sholat di masjid, di sana pun sholat. Di mana saja, di tempat mana saja beriman, di mana saja, di tempat mana saja ada agama. Dalam setiap aspek kehidupan kita ada agama. Di rumah ada agama, makan, minum dengan agama. Setiap jalan kehidupan kita ada agama. Pertama kali ibadah akan hidup. Pertama kali ibadah akan hidup. Kalau orang akan menjadi ahli zikir, baca Al-Quran dengan sebab dakwah, haji, berpuasa, ibadah akan hidup pertama kali. Inilah maksud kita diciptakan untuk ibadah. Kalau kita buat dakwah, maka yang pertama kali ibadah akan hidup. Kemudian ibadah kita betulkan. Kemudian kalau dengan sebab berkah ibadah betul, muamalah betul. Karena solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kesannya solat tadi, kalau betul maka dia tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat tahajud mencegah daripada perbuatan dosa di siang harinya dan menyehatkan badan. Dalam setiap amal, apa kesan amal tadi dan apa pahala dari amal tadi. Dengan amal ini saya dapat pahala. Dengan amal ini apa kesannya? Kita perlu tahu apa pengaruhnya. Sedekah, dengan zakat apa? Musibah akan terjauhkan dari musibah. Ada kesan dari amal, ada pahala dari amal, ada pengaruh dari amal. Kalau amal dengan niat yang betul, untuk nanti Allah berikan pahalanya di akhirat. Di dunia ini dapat kesannya dari amal tadi, pengaruhnya. Ada kesan-kesan dari apa amal. Dosa pun ada kesan-kesannya, ketaatan pun ada kesan-kesannya juga. Untuk itulah tuan-tuan mulia, takaza dakwah, kehidupan kita terbiasa untuk buat kebaikan. Umar radhiyallahu ta'ala kasih bayan hidayah kepada orang yang mau keluar jalan Allah. Jadikanlah diri kamu dan teman-teman kamu semua terbiasa buat kebaikan. Terbiasa. Biasakan diri kalian untuk buat kebaikan. Dakwahkan kebaikan. Biasa buat kebaikan dan dakwahkan kebaikan. Kapan dia bisa baik? Kalau dia istiqomah, bukan kadang buat kadang tidak. Dia jaga. Kalau enggak main aja. Kalau hati mau saya buat. Kalau hati nggak mau saya nggak buat. Nggak buat, bukan. Jadi game saja kata. Jadi main-main saja di agama. Nah, kita mau istiqomah dalam agama. Yakin istiqomah, dialah Allah yang berkuasa, selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Amal pun istiqomah, jaga amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal pun kita istiqomah, yakin pun istiqomah. Terus kita buat. Kapan kita bisa istiqomah? Kalau terus. Maka Sayyidina Umar beri nasihat kepada orang yang keluar jalan Allah. Kamu keluar di jalan Allah. Ini beliau bersabda, beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu bawa jemaah keluar jalan Allah, biasakan diri untuk buat kebaikan. Ini keluar jalan Allah, semua dapat kebaikan. Apa saja, semua kebaikan. Amal, kebaikan, itaat, semua kebaikan. Dalam agama ini semuanya baik.
Kalau sudah ada datang kebaikan, keburukan akan hilang. Maka kita istiqomah. Ini akan mendatangkan hidayah. Oh, doa amal. Said bin Musayyab 20 tahun katanya. Saya tidak pernah sebelum azan pergi ke masjid. Saya tidak pernah setelah azan pergi ke masjid. Yaitu selalu sebelum azan pergi ke masjid. Nih, 20 tahun Said bin Musayyab. Abdullah bin Umar, saya kasih obat pada engkau. Untuk apa? Perut. Sakit perut. Kalau sakit perut ini obatnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya nggak perlu obat. Saya nggak perlu obat. Kenapa katanya? Demi Allah, ketika saya masuk Islam, saya nggak pernah makan kenyang. Bagaimana akan sakit perut? Ngapain makan minum obat lagi katanya? Dalam dakwah, ibadah istiqomah. Inilah dakwah. Inilah dakwah. Allah. Maka Allah berfirman, "Ulaika humus shadiqun," mereka orang yang benar. Kepada janji kepada Allah kita istiqomah, amal istiqomah. Inilah maksudnya sebaik-baik umat, kebaikan yang ada pada diri kita istiqomah dan kita bawa orang lain. Kita bawa dan kita doakan, ya Allah, kebaikan itu terus jalankan di dunia ini sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, aku bawa kebaikan. Nah, siapa yang taat, siapa yang dengar, mereka akan selamat. Iman, yakin adalah kebaikan, amal kebaikan, akhlak kebaikan, muamalah, muasyarah, semua baik. Nabi SAW semua bawa kebaikan. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan Allah berikan kebaikan tadi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Allah berikan karunia kebaikan kepada orang mukmin, yaitu Allah utus Rasul. Maka takazanya apa? Tuan-tuan malah takazah kita istiqomah, kita ittiba dan sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada yang lain. Allah berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku. Kita buat kerja Allah, pasti Allah akan tolong. Kita buat kerja untuk Allah, pasti Allah akan mudahkan. Betul. Kalau saya buat kerja untuk Allah, Allah akan kabulkan doa saya. Sangka baik kepada Allah. Ini adalah pelajaran untuk kita. Setan tuh buat kita putus asa. Setan tuh udah putus asa, Pak. Dan dia jadikan manusia pun putus asa juga. Maulana rahmatullah mengatakan, setan bawa orang tadi buat dosa supaya manusia tidak punya hubungan dekat dengan Allah. Yang kedua apa kerja setan? Supaya manusia putus asa. Sudah lama kamu buat kerja, buat tablik doa, ada perubahan katanya. Udah tinggalin tablik katanya, tinggalin tablik. Ini setan nih kerjaannya nih, buat putus asa. Padahal Allah berfirman, jangan kamu putus asa. Jangan kalau absyiru wa amilu, terus berharap. Dengarkan kabar gembira tadi, kemudian terus berharap kepada Allah. Allah akan rubah keadaan. Dan Allah akan datangkan keadaan yang menyenangkan kepada kita. Nanti Allah akan rubah keadaan istimaya pun ataupun introd. Dua-duanya nanti. Allah berikan keadaan yang menyenangkan kau nanti. Para sahabat mengadu kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami susah. Kami nggak pernah kenyang, takut terus. Wahai Nabi, kenapa kau tidak doa saja? Kenapa tidak minta pertolongan, wahai Nabi, kepada Allah?" Nih, para sahabat mengadu. Nabi SAW semangati mereka. Orang-orang terdahulu, mereka susah payah dengan sebab agama. Mereka dibelah badannya, ditarik. Badan terbelah, itu pun tidak tinggalkan agama. Allah. Ditarget malah. Ditusuk dengan besi yang panas sampai tembus, tapi agama pun tidak tinggalkan. Para sahabat, kamu seperti itu sampai terbelah. Baru lapar aja, ketakutan sedikit, pasti ada datang juga. Ini urusan ini mudah nih, ringan sekali nih.
Orang-orang terus lebih susah lagi, tapi tetap istiqomah dalam agama. Ini ringan. Jangan takut, Allah akan rubah keadaan. Tonton mulai per hari ini kita pun begini. Insya Allah keadaan ini semua di dunia ini akan berubah, Pak. Yang keadaan yang kita inginkan semua Allah akan berikan. Absyiru wa amilu. Dengarkan kabar gembira tadi dan terus berharap. Nanti Allah akan berikan keadaan yang menyenangkan kita. Masalah itu siapa? Di dalam kekuasaan Allah. Di dalam kekuasaan siapa, Pak? Allah. Dialah Allah yang Maha memiliki. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memelihara. Bukan keputusan makhluk, tapi keputusan Allah. Kalau Allah lahul khalqul amr. Makhluk punya Allah dan putusan punya Allah. Kalau Allah putuskan hidup, kalau Allah putuskan mati. Maka kalau kita sempurnakan takaza agama, maka Allah akan berikan keputusan kebaikan. Allah berikan keputusan yang baik. Dengan amal datang keberkahan, doa akan dikabulkan, hati menjadi tenang. Ini semua kalau ada agama. Maka dengarkan fadilah, kabar gembira tadi, dan berharap terus kepada Allah. Contoh mula, buat amal, berharap. Buat amal dan berharap terus. Kalau tinggalkan amal, berharap terus, ini namanya tertipu. Berharap tapi dengan amal. Maka dakwah dengan amal. Harta diri untuk agama. Dan harta diri menunaikan hak-hak. Harta diri bukan untuk dikayakan, untuk jadi kaya, tapi untuk menyempurnakan hak-hak. Maka ada hak-hak Allah, hak kepada Nabi, hak kepada sesama. Kita perlu tahu dan kita bawa, kita betulkan tadi hak tadi, sehingga kita hidup penuh memenuhi hak, menjadi orang yang memenuhi hak. Insya Allah usaha agama kita betul. Usaha kita ada ilmu dan zikir, ini maksudnya. Dengan ilmu tadi kita tahu apa hak-hak, apa hak yang harus dipenuhi. Kalau kita memenuhi hak tadi, apa yang akan kita dapatkan? Inilah maksudnya ilmu zikir. Kalau kehidupan kita ada ilmu dan zikir, maka kita akan datang keyakinan hanya Engkau saja Allah yang berkuasa. Kalau kita sempurnakan perintah Allah, Allah sempurnakan janjinya kepada kita. Siapa yang sudah melihat janji Allah dipenuhi untuk dia, maka yakin semakin meningkat. Maka untuk itulah istiqomah dalam hidayah. Selagi terus kita istiqomah, akan ditambahkan lagi. Selagi ditambahkan lagi, maka terus kebaikan demi kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Maka untuk itulah kita datang Jurkudama ini atas perkara ini. Yaitu kita dengan sungguh-sungguh cita-cita kita semakin meningkat, Pak. Keinginan kita niat kita semakin meningkat. Ada jalannya surga tuh penuh kesusahan, Pak. Perkara yang tidak menyenangkan. Terus saja kita. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan, namanya hak itu biasanya mulainya tidak menyenangkan, susah, banyak yang menghalangi, banyak yang menentang. Nabi itu banyak menentang juga, bahkan dari kalangan manusia dan jin. Dalam jalan hak pasti ada tantangan, ada perkara yang tidak menyenangkan. Dan tapi akhirnya adalah kesuksesan. Akhirnya adalah kesuksesan demi kesuksesan. Nanti udah nggak ada yang menghalangi lagi. Setelah Fatu Mekah, sudah tidak ada yang menghalangi lagi. Tidak ada yang menentang lagi. Masalah sudah selesai semua ketika Fatu Mekah. Tuan-tuan mulia, usaha beliau ditingkatkan, ibadahnya pun ditingkatkan. Tuan-tuan mulia, maka kita ini sunnah Nabi ini, meningkatkan pengorbanan, meningkatkan kerja kita, terus ditingkatkan, terus tingkatkan. Sebagaimana Nabi SAW untuk seluruh alam, kita pun menjadi naibnya Rasul, penerus Nabi. Maka kita untuk seluruh alam ini. Inilah tertib kita. Kita penerus Nabi SAW. Apa yang dahulu Nabi kerjakan, kita kerjakan. Semoga Allah SWT fahamkan kita. Amin. Tonton kita niat, dan kita nampakkan niat kita tadi. Perlihatkan niat kita. Masya Allah.
Kita kedepankan takaza agama secara umum. Kalau usahanya secara umum, pertolongannya pun secara umum. Kalau usahanya secara khusus, pertolongannya pun khusus saja. Maka semua bersedia tuan-tuan. Insyaallah. Insyaallah. Apa saja takaza, insyaallah kita sempurnakan. Semoga Allah terima pengorbanan tuan-tuan. Semoga Allah tingkatkan semua tuan-tuan jadi aswad dia untuk seluruh alam. Amin ya Allah.